Terus bergerak aja. Bilang kita patut panggil cipta saya. Karena nggak sembarangan orang bisa cipta. Nggak sembarangan orang bisa. Saya Pak. Biar sudah kemampuan ikhlas. Yang ada di dalam hati saya adalah saya orang berdosa. Saya begitu banyak dosa, saya langsung ingat keluarga, ingat anak saya, ingat ini masih banyak tugas yang harus saya jalanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ganjil Misteri. Kembali lagi bersama saya Ica tentunya di Kisah Ganjil Podcast. Episode Kisah Ganjil Podcast hari ini saya mendatangkan dua bintang tamu spesial yang memiliki background yang berbeda. Yang satu adalah seorang pengacara sekaligus produser dan yang satu adalah seorang aktor. Kita akan membahas, mengupas seputar kisah-kisah ganjil dari bintang tamu saya hari ini. Namun sebelumnya pemirsa ganjil, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tidak terasa ganjil di sekitar Anda. Ya, pemirsa Ganjil sudah hadir di studio Ganjil Misteri, dua bintang tamu yaitu ada Bang Gion. Apa kabar Bang Gion? Baik, gimana Ica kabarnya juga? Alhamdulillah baik, dan juga ada Bang Roni Dozer. Apa kabar? Ya, Bang Roni? Sehat Mbak Ica. Oke, sebelumnya pemirsa Ganjil sudah lihat cuplikannya, kurang lebih sebelum kita memulai syuting podcast hari ini terjadi sesuatu dengan Mas Roni. Kita lihat bahwa Mas Roni selama ini kita tidak pernah melihat Mas Roni dengan sisi yang menangis, selalu ceria. Tapi apa yang terjadi tadi dengan Mas Roni? Bisa diceritakan Mas Roni? Ya, tadi kan gini, saya dengan Pak Gion baru saja mengikuti acara syukuran salah satu konten di Indigo Production gitu kan. Nah, acara itu sudah selesai dan kita ada sesi wawancara dengan beberapa tim kru Indigo. Pak Gion diwawancara duluan, saya menunggu. Nah, sambil saya menunggu karena berdekatan, memang karena saya posisi juga lagi kurang fit, agak kecapean sedikit gitu. Nafasnya agak tersengal. Tapi saya sadar Pak Gion masih diwawancara. Terus saya atur napas. Terus saya juga bawa kayak minyak angin gitu, saya gosok-gosok sendiri. Nah, setelah Pak Gion sudah selesai, langsung kayak alam bawah sadar saya tuh bilang minta tolong Pak Gion untuk hipnoterapi gitu kan. Terus saya bilang, Pak, tolong Pak hipno saya Pak, napas saya agak tersengal. Oh iya Mas Roni, relax ya. Dia langsung paham, dia langsung menjalani itu. Nah terus sudah saya dihipno, saya dibawa ke suatu alam bawah sadar saya. Dan karena saya sebelumnya pernah di hipnoterapi oleh salah satu rekan saya sebelumnya, Pak Dodi namanya. Nah itu juga bedanya waktu itu kaki saya yang dihipnoterapi.
yang sedang agak kurang sehat juga gitu kan, dan mengalami agak bengkak gitu ya. Kalau ini kan sekarang penapasan ya, seperti itu. Saya diajak untuk ke satu tempat, nah langsung saya berimajinasi di tempat tertentu itu yang membuat napas saya lega. Saya seakan-akan lagi senam buka napas gitu. Dan puji Tuhan saya perlahan tapi pasti napas saya lega. Napas saya lega dan saya tidur. Nah, antara sadar nggak sadar air mata saya keluar gitu ya. Saya menangis, terus saya agak sesenggukan gitu. Saya nggak tahu kenapa, maksudnya kok saya bisa menangis. Tapi yang ada di pikiran saya bukan memikirkan sesuatu, tapi kayak antara bersyukur masih punya kehidupan, dan juga mensyukuri semua yang ada, dan juga saya merasa masih harus berjuang dalam hidup ini gitu loh. Jadi nangis itu sebenarnya nangis bahagia ya, nangis perjuangan, nangis bahagia, dan nangis itu bukan nangis yang mewek, yang air mata buaya gitu, bukan, tapi malah nangis suatu kerinduan gitu loh. Itu yang saya rasakan. Oke, kalau dari Bang Gion nih melihat tadi itu sebenarnya apa yang terjadi, Bang Gion? Iya, sebenarnya kalau acara kita pertama adalah sebenarnya kegiatannya bukan untuk acara yang sebenarnya acara untuk bukan konten itu nggak ada. Tetapi ada undangan acara podcast Misteri Ganjil kan. Nah, ketika tadi habis acara syukuran, Mas Roni duduk gitu ya. Nah, kebetulan saya waktu itu diwawancara juga ya, wawancara infotainment. Nah, tiba-tiba Mas Roni tuh kayak nafasnya udah kelihatan jauh. Ya. Saya kebetulan tadi sama teman juga, salah satu sahabat teman kita produser juga saya bilang nih kayaknya nggak beres nih badan Mas Roni. Nah, ketika tadi saya perhatikan, memang anatominya memang lagi sedang bermasalah. Nah, ketika Mas Roni bilang tolong Pak disembuhin saya ini, akhirnya saya cuma memberikan suatu hipnoterapi psikis. Jadi hipnoterapi psikis itu adalah merupakan hipnoterapi yang merupakan metode pendekatannya secara klinisnya, secara hipnosis, itu pendekatan dari bawah alam sadar. Karena ketika alam sadar ini dibangun, pasti ada permasalahan yang harus ada titik temunya. Nah, ketika tadi Mas Roni saya ajak ngobrol, tenangin pikiran, tarik napas dalam-dalam, itu kan ada metode cara ya. Nah, tiba-tiba langsung tidur. Dan saya kaget juga, tidur gitu, kok tidur ya udah. Habis tidur, nah kita masih ngobrol, nah, terus tiba-tiba ada wawancara lagi, terus bangun dengan keadaan kondisi nangis. Ini bukan gimmick ini benar-benar saya juga kaget karena selama ini tadi saya juga sempat lihat. Iya kan? Karena selama ini saya nggak pernah bergaul sama ini bertahun-tahun, minta tolong saya atau nangis. Makanya saya suka bareng sama beliau ini karena suka ngelucu. Tetapi baru kali ini saya melihat namanya seorang Roni Dozer. Nangis itu bukan nangis buaya, bukan tamparan juga lah. Iya. Nangis yang ada sesuatu ekspresi yang memang harus saya perhatikan nih. Kayaknya ini kok ada masalah besar. Tetapi alhamdulillah, ketika kita tadi hipnoterapi tadi, dia bisa nangis, bisa tenang, napasnya juga bisa lega ya. Lega. Nah, Bang Gion, kalau melihat sekarang gimana? Mas Roni udah agak legaan? Ya, kalau kita melihat dari aspeknya secara anatomi sudah nggak ada apa-apa. Tetapi secara batin masih ada masalah. Karena masalahnya adalah bukan dilihat secara fisik ya, tetapi ini dilihat daripada bagaimana ada masalah batin. Tapi masih ada sedikit yang... Ya, bukan sedikit sih sebenarnya. Kalau kita bangun, masalahnya ada sesuatu persoalan ya sorry ya, gitu, persoalan yang memang harus selesaikan ya. Selesaikan. Secara eksplorasi batin ini beda, karena eksplorasi batin ini harus dibangun atau boleh dibilang metode pendekatan secara psikologi, secara boleh dibilang kita harus membangun secara approach-nya itu berbeda. Terus pendekatannya mungkin dengan membangun komunikasi, lalu menanyakan masalah, lalu memberikan satu segmentasinya tuh yang dimana dia ada titik penyelesaiannya juga. Itu masalah mental, karena mental batin seseorang
itu kan berbeda-beda tadi saya bilang. Lalu pendekatannya juga berbeda. Nah kalau kita perhatikan tadi, ini semuanya sementara, bukan berarti sudah selesai, kan gitu ya? Ya. Atau mau dituntaskan, Bang Gion? Jangan sekarang lah, Yau. Hai. Maksudnya Enggak, aku juga pengen lihat secara ini kan, hipnoterapi. Hipnoterapi. Ya, hipnoterapi. Iya, jadi hipnoterapi secara tadi ya, secara hipnotis. Cara hipnosisnya itu bahwa kayak seorang Ronnie Dozer ini adalah seorang laki-laki pria yang memang mempunyai semangat yang besar. Ya. Orang yang sifatnya ingin juga membahagiakan semua orang. Nah, tipologinya membahagiakan keluarga, membahagiakan istri dan anak. Dan ada sesuatu yang dia punya semangat. Yang semangatnya ingin dibangun adalah bagaimana saya bisa memberikan sesuatu terhadap, pertama aspeknya adalah masalah keluarga. Terus kedua masalah lingkungan. Karena seorang Ronnie Dozer seorang aktor yang dikenal gitu kan ya. Dia menginginkan juga seperti dahulu lagi kembali. Dan itulah sesuatu yang menjadi suatu, kalau boleh bahasa kasar, ada distract di dalam pola pikir. Nah, distract inilah kita bangun, lalu instalasi pemikirannya kita lurusin gitu. Nah, dengan cara apa? Jangan ketenangan batin gitu. Kan gitu ya, sebenarnya. Kurang lebihnya begitu. Tapi itu nangis tadi cukup lama ya. Iya, makanya pas tadi saya nangis, jadi saya merasakan saya tadi jadi pada saat nangis itu bukan saya membiarkan saya terlena dengan nangisnya, tapi saya melihat dulu nangisnya tapi ke arah nangis yang ada satu kebahagiaan ya, maksudnya ada kayak suatu yang diluapkan secara positif gitu loh. Jadi nangisnya bukan hanya nangis keluar air mata buaya aja, tapi maksudnya nangisnya ini kok ada something gitu loh. Ada something, ada kelegaan di situ, walaupun ada keprihatinan juga di situ nangisnya, dan ada beberapa hal yang tidak bisa saya sebutkan, tapi itu nggak speechless lah, maksudnya nggak bisa diinin gitu. Tapi dari nangis itu saya bisa merasakan kelegaan-kelegaan itu gitu. Jadi kalau secara fisik kelegaan nafas tadi ya yang sudah di hipno oleh Pak Gion, tapi di beberapa hal dari nangis itu saya lihat mungkin ya kelegaan nangis bahagia. Gimana sih kalau orang bilang nangis kan nggak selamanya nangis yang sedih ya, tapi ada nangis bahagia, dan nangis ada juga yang nangis yang sesuatu yang belum dicapai, bisa jadi begitu juga. Nah, ganjil misteri, kita juga akan berbicara soal kisah-kisah ganjil. Nah, Bang Gion ini banyak nih kisah-kisah ganjilnya. Tadi sempat di belakang juga ngobrol sama aku ya, katanya yang nggak pernah diceritakan di tempat lain. Boleh diceritakan di sini, Mas Gion? Melihat hantu itu, maaf ya, sudah dari 21 di Indonesia. Saya dari kecil, dari kuntilanak, dan kuntilanak aja punya pangkat ya. Pangkat putih, pangkat kuning, pangkat merah, terus kayak namanya Badaspati, itu benar-benar fisik, dan itu saya sama teman, bukan sendirian. Saya punya bukti. Bahkan teman-teman saya itu selalu kalau pergi sama saya takut, termasuk ini sahabat kita bisa merasakan gimana pengalaman selama bareng Bang Gion. Ya, misalkan kayak Pak Gion kan ada juga beberapa syuting yang ganjil misteri juga ya, ada ya di itu produksinya Indigo juga yang tayang di channel YouTube. Memang saya itu ngalamin, tapi saya bilang Pak, saya nggak usah masuk ke sampai ke TKP-nya banget ya, paling nggak saya di dekat mobil atau saya istirahat lah. Saya selalu alasan kaki pegel lah apalah, karena saya nggak mau, masa gini, saya merasakan memang lebih ke merinding gitu, tapi bukan yang tipe yang ada six sense ngelihat langsung itu enggak, dan saya nggak akan mau bisa dilihat seperti itu, karena nggak semua orang ini ya Pak ya sanggup ya, nggak semua orang kuat sanggup bernyali besar, belum tentu sejagoan apapun dia ya gitu. Jadi saya bersyukur hanya bisa melihat lebih ke auranya aja, suasananya, aduh kok dinginnya beda nih ya, atau kok merinding nih, lebih ke gitu aja sih. Gitu. Kebetulan kalau kita syuting itu selalu penelusuran, masalahnya berapa kali lah merasakan, misal angin, terus misal bau, itu bahkan yang terakhir itu waktu di apartemen ya. Di apartemen saya itu ada harimau, harimau itu dilukis oleh spiritual, memang bukan harimau biasa, siluman. Karena teman-teman saya lagi waktu itu lagi isi acara juga ya. Nah suatu ketika saya bilang, mau nggak lo ketemuin harimaunya? Alhamdulillah saya gini, cetak, itu kuncinya bertak di apartemen, di balkon. Kan kalau angin nggak mungkin. Dan secara logika ya. Nah itu kayak gitu tuh, Indigo tuh kayak gini, ketika dia berbicara sama gaib tuh kayak udah friendly gitu. Dia tidak ada batasan, tidak ada ruang gitu. Tetapi dia hanya punya kode etik aja, kapan dilakukan, kapan tidak dilakukan.
Tapi seperti orang normal nih kayak aku. Nah itu kan Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh. Din Pak. Bang Gion. Aduh. Iya kan Pak. Rame-rame sini apa ini? Pak, Din Pak. Din. Bang Gion maaf. Kameranya di sini. Boleh aku nanya nih. Dipegang ya. Komunikasi. Aku bisa nanya juga. Assalamualaikum. Pulang ya. Assalamualaikum. Iya, pulang ya. Pulang ya. Saya penunggu sini. Iya. Iya. Kita pulang ya. Kakek. Assalamualaikum. Kakek pulang ya. Pulang Siapa ya, ini? kakek. Saya penunggu sini. Iya, kakek pulang ya. Saya tinggal di depan situ. Iya, Kek. Ini lagi syuting, Kek. Pulang ya, Kek. Maaf ya kalau ganggu, kakek. Maaf kalau ganggu. Saya orang di sini ya, Kek. Saya Pangeran Haji Bagiono. Iya, saya tahu situ. Ya, kakek. Udah, kakek pulang ya. Kasihan yang badannya yang ngerasa ini lagi sakit. Pulang ya, Kek. Bang Gion. Astagfirullahaladzim. Kasih minum. Bang Gion. Kasih minum. Mana? Oke pemirsa Ganjil Misteri, tadi terjadi sesuatu nih Bang Gion. Ada apa tadi? Itu siapa yang hadir ke studio Ganjil Misteri? Ini memang hari ini saya takdirnya dua. Yang pertama masalah Ronny Dozer, kedua tadi ada tim. Jadi di sini memang kalau saya lihat, saya tadi sudah membaca pada saat ketika diajak produser Ganjil Studio ya. studio dilihat satu-satu, saya bilang ini penunggunya memang beda. Saya udah bilang tadi sama teman-teman kru, siap-siap ya kalau ada apa-apa gitu kan. Nah rupanya tadi kemasukan Sosok apa itu Bang Gion? kemasukan tuh tiba-tiba banting tadi bangku kan. Iya. Dan itu bukan apa yang kita takutin ngerusak-ngerusak. Nah itu harus kita cut. Langsung tuh. Nah, karena apa harus kita keluarkan jati diri kita juga. Kita nggak perlu marah-marah sama gaib. Iya. Jadi gaib itu adalah sesuatu yang memang dia ingin memberikan ekstensi. Gua ada. Itu kita sampaikan tadi saya ngomong, membangun komunikasi sehingga dia bisa mengerti gitu. Jadi Tapi- ada penunggu sini lah. Tapi tadi itu sosok kakek-kakek Bang Gion. Seorang kakek-kakek tapi pendekar. Cilandak ini daerah sini dulu kan Jawara. Tadi yang masuk Jawara. Jadi Jawara ini yang sudah menempatin sini ya. Kalau kita bicara penunggu sini yang memang bentuknya Jawara. Nah Jawara ini biasa gertak. Tadi banting meja, takut sama kursi. meja, ya. Iya. Nah tiba-tiba ya kita harus kasih tahu, kita ngomong baik-baik juga sama mereka bahwa kita mau syuting, kita mau apa, lalu memperkenalkan diri kita juga karena bukan apa gitu. Saya kan ya manusia derajat lebih tinggi ya, yang pertama. Yang kedua kita doakan, yang ketiga kita kasih tahu bahwa saya seorang pangeran. Maaf ya kalau saya orang saya pangeran Haji Bagiono. Setelah biasa ditanya siapa diri kita sampaikan, insya Allah dia mengerti. Tapi ada maksud tersendiri ya kenapa dia? Boleh dibilang kayak mau nguji juga. Oh. Gua di sini ada tamu siapa nih? Cie. Ini gue pendekar nih. Selama Siapa syuting di nih? sini Kan belum gitu. pernah ada. Selama syuting di sini Iya, belum pernah. Belum pernah. Tuh, belum pernah. Belum pernah kan? Iya. Gitu. Dan ini menarik sekali dan 2 kali pada hari ini urusan Ronny Dozer sama tadi ya sama Bang Udin. Ini demi Allah nih bukan gimmick sama sekali dan tidak pernah kita kan seorang profesional, kita suka yang aneh-aneh gitu. Sama dengan kita syuting, misalnya saya nggak pernah melakukan, saya minta sama Allah aja. Iya. Tapi Pak tadi yang saya lihat ketika Pak Gion menyebutkan jati diri Pak Gion secara gaib tanda kutip, dia langsung, iya saya tahu. Iya. Betul. Emang benar dia tahu gitu? Tahu dong, karena dia kan ngomong belakang saya juga. Oh gitu.
Iya. Jadi intinya tidak ada settingan. Betul. Ini tidak ada sama sekali settingan. Karena kita nggak butuh juga Iya. apresiasi yang persen. Betul. Itu benar. Memang semua secara Alami. tiba-tiba, iya, dan Ya. Tadi tasbih saya, iya, yang aneh Itu sampai tasbih hancur. saya Iya. bisa putus, baru nempel doang loh. Nempel badan, mungkin disaksikan semua kru di sini. iya. Tempel, ini bisa dilihat. Ini tasbih saya puluhan tahun nih, bisa putus nih. Nih, tuh. Putus ya. Ini jarang nih talinya tasbih yang bukan tasbih apa ya, boleh bilang selalu saya kemana-mana saya bawa. Tadi nggak tarik, cuma megang, terus tarik gitu kan. Iya. Mental langsung. Saya pikir juga tadi bukan Udin yang kena, Udin. Padahal tadi di ruang makeup dia udah bilang. Iya, tadi Kayaknya tadi di ruang makeup nih pemirsa Ganjil Nah. Misteri, Bang Udin ini udah bilang bahwa ini tuh bukan panas karena AC-nya. Nah, dia bilang tapi gitu. ini tuh ada yang lain. Nah, di Nah. belakang tuh, di belakang. Saya udah bilang, Dia udah aduh bilang. makanya saya kan emang orangnya takut. Makanya saya tadi keluar dari ruang makeup, naik ke studio. Iya. Dan terus dia bilang gini. Dia bilang gini kata si Udin. Kayaknya sih Bang, ini kayak mau kemasukan nih saya nih. Lo ngomong apaan lo? Istilahnya kita harus selalu mengingatkan. Walaupun kita tahu juga di beberapa acaranya Pak Gion bukan baru sekali kena. Sebenarnya ada beberapa yang kalau kita berpikir positif ya, dia hanya memberikan pesan dan menunjukkan eksistensinya itu. Nah, kita lagi ngomongin gaib-gaib nih. Kita memflashback sedikit nggak apa-apa ya. Nah, Bang Roni ini kan sempat mengalami sakit ya, Bang Roni. Iya. Nah, itu kan ada artikel nih. 6 tahun kaki bengkak misterius. Roni Dozer menduga dikirim oleh artis yang sakit hati. Artikel selanjutnya, yakin kena guna-guna Roni Dozer merasa rezekinya merosot. Gimana, Mas Roni? Itu udah berapa tahun lalu ya, maksudnya viralnya itu memang itu kan indikasi. Jadi orang katanya bener nggak nih. Nah, dari cara ngomongnya aja udah bener nggak sih katanya kan gitu ya Pak ya. Maksudnya indikasi yang katanya ada yang gaib lah ini segala macam. Terus kalau saya melihatnya, saya tidak mau mengarahkan ke situ. Kalaupun ada yang mengarahkan ke situ, saya tetap harus berpositif thinking bahwa ini suatu penyakit medis yang harus disembuhkan dengan semangat, dengan medis juga. Dan kalaupun ada yang katanya sakit hati atau apa, ya harus saya ampuni. Mungkin saya juga harus minta maaf kalau memang ada yang sakit hati seperti itu kan. Jadi saya melihatnya, saya tidak mau memperuncing ini bahwa saya tidak mengklaim ini memang ada yang guna-guna, iya atau seperti itu. Dan saya bukan tidak percaya adanya hal itu, tapi saya melihatnya secara kemasan yang positif aja lah. Kalau saya ada salah ke beberapa teman artis atau ada salah satu yang mungkin berapa tahun lalu, 10 tahun, 15 tahun lalu merasa sakit hati sama saya, terus saya doakan dia dan saya mohon maaf sama dia, gitu kan, dalam satu buah doa. Tapi sebaliknya kalau ada yang menyakiti saya pun, saya maafkan dia. Saya bawa ke doa untuk maafkan dia supaya saya juga rileks juga, supaya saya tidak stres dan kaki saya dan tubuh saya terutama yang intinya lebih sehat lagi. Udah intinya gitu sih. Iya, kadang memang sih hal-hal kayak gini akan berujung di medis. Tapi nih Bang Gion, di luar dari ini kan ada aja nih hal-hal seperti ini yang menggunakan ibaratkan kiriman atau apa yang berbau gaib. Nah ini gimana nih Bang Gion? Kalau saya melihat dari aspek yang sederhana ya, ketika orang marah, dia mengeluarkan energi. Energi itu maksudnya mengeluarkan energi untuk menghantam seseorang. Misalnya ketika kita marah, mampus lu atau apa kata kasar gitu ya. Itu energi. Nah, itu energi itu masuk ke kita. Ketika kita lemah juga. Artinya begini. Bagaimana sih cara energi negatif bisa kita netralisir? Nah, itu disebut namanya sebenarnya bukan teluh. Tapi boleh dibilang adalah merupakan suatu energi negatif yang masuk di dalam diri kita. Sehingga menimbulkan suatu proses. Mampus lu, jatuh lu. Tiba-tiba jatuh bener. Atau naik motor jatuh atau apapun gitu ya.
Nah, ini sebenarnya bukan kita salahkan juga bahwa apa-apa teluh, apa-apa santet. Enggak. Itu energi orang. Maka di dalam agama itu dikatakan doa yang paling dikabulkan ada 3. Salah satunya doa teraniaya. Nah, makanya hati-hati ketika kita menganiaya orang, gitu ya, atau takut. Kalau kita bicara Mas Roni tadi, secara medis, secara anatomi memang sakit. Iya. Karena maaf, tadi kakinya besar dan ada Penyumbatan. DVT, penyumbatan peredaran darah. gitu. Nah, tetapi ada akibat. Apa alasannya sebelumnya? Nah, kita melihat jejaknya dulu. Iya, kita Kalau runut ke bahasanya belakang. jejak digitalnya apa, historisnya, lalu jejak medisnya seperti apa, lalu jejak secara sosialnya seperti apa. Nah, itu harus kita perhatikan semuanya. Jangan serta-merta kita mengabos ketika sesuatu itu, wah ini karena gaib. Karena gaib, Wah, mistis. Wah, mistis. Wah, teluh nih. Emang gampang meneluh orang? Teluh itu banyak persyaratan kalau pernah saya tahu tuh. Jadi tidak serta-merta datang ke dukun teluh. Banyak juga, yaitu tadi dukun-dukun palsu. Saya bisa ini. Ada enggak? Karena teluh itu ada, kalau orang bilang ada masing-masing daerah itu berbeda ya gaya karakternya. Dan teluh tenung itu ada cirinya. Ketika orang mau dikirim teluh, itu pertama ada suara dulu, jedah, dan didengar semua orang. Kedua, hawa atmosfer tempat tinggal menjadi panas. Ketiga, bau-bauan. Jadi aroma rasanya nggak langsung jedor gitu, enggak, ada fase-fasenya juga. Proses yang panjang. apa, tiba-tiba binatang mati. Kita punya binatang saya mati. Ya matinya tidak secara tragis sih. Contoh, pernah saya lihat misal ikan arwana saya itu di akuariumnya melongok gitu kayak sakato mautnya, kasihan amat itu. Atau bisa burung kita tiba-tiba mati. Aneh. Nah, itu baru berpikir. Tapi kalau tiba-tiba sakit kayak begini, bukan serta-merta orang jahat. Iya. Tetapi mungkin kita, ya tadi kata Sony, mungkin ada orang yang sakit hati, dia menyumpahi, kita nggak tahu. Iya. Itu aja. Makanya kembali lagi kita memang harus sadar ya, maksudnya ucapan itu pun harus dijaga, karena kita tidak tahu ya. Iya. Akan menyakitkan perasaan Karena orang lain begini, atau kita apa. maaf saja, jangan apa-apa saja kita datang ke dukun, ke spiritual. Iya. Jangan. Kita berbicara secara logika. Karena bagaimanapun, maaf saja, media-media yang sifatnya tadi, yang sifatnya klinik, datangin supernatural yang memang bisa selesaikan dengan secara akal sehat. Kita pakai akal sehat dulu. Bisa sakit, aduh ini kenapa ya? Kecuali dia ada benjolan, ini pernah saya lihat, atau kepalanya pusing besar terus ada benjol, pas dibelek ada beling. Nah, itu pernah saya lihat. Nah, itu berarti penyakit non medis. Iya, penyakit non medis. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita nggak apa-apa serba, wah ini ada yang jahat, ada yang apa. Nggak boleh begitu. Iya. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, terakhir nih dari Bang Gion, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke pemirsa Ganjil Misteri? Ya, yang penting pertama adalah bagaimana membangun pikiran kita positif. Lalu dengan kondisi COVID sekarang, kita harus mempunyai aura juga yang positif, lalu mempunyai motivasi yang baik, lalu bertemanlah dengan aura-aura positif. Dan permasalahan-permasalahan ini diselesaikan, bukan permasalahan sifatnya diselesaikan dengan secara klinik, tapi permasalahan itu dipikirkan secara akal, sehat, pikiran, dan yang paling penting adalah sehat mental, sehat pikiran. Lalu kita harus ingat bahwa kita diciptakan Tuhan di bumi ini, kita tidak ada apa-apanya. Kita adalah manusia yang memang kemanapun akan tidak membawa apa-apa. Ketika itu yang saya pesan, bahwa kita tidak boleh sombong, tidak boleh menyakiti hati orang, dan juga jangan merasa diri kita. Oke, dari Mas Roni ada pesan nggak untuk pemirsa Ganjil Misteri terakhir? Kalau dari saya, sebisa mungkin ya kita tetap harus berpositive thinking, terus kemudian sebisa mungkin rendah hati ya, dan juga jangan pernah meremehkan siapapun, karena siapa tahu siapapun itu yang pernah kita remehkan menjadi orang yang menolong kita justru, seperti itu. Dan keep going aja, maksudnya jalani hidup dengan apa adanya, dengan maksudnya apa adanya, bukan ada apanya, seperti itu. Dan sebisa mungkin saya juga mau bilang bahwa kita kalau bisa menjalani the power of sedekah ya Pak ya. Iya, maksudnya ketika orang bersedekah dalam dia punya banyak duit itu hal biasa, tapi ketika dia bersedekah dalam keadaan yang juga pas-pasan, itu yang luar biasa.
Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga semuanya sehat dan kita melewati pandemi ini segera berakhir. Amin. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, itulah kisah ganjil podcast hari ini bersama bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa. Saya Ica dan 2 bintang tamu saya pamit undur diri. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tidak terasa ganjil di sekitar Anda.